Sampai saya, Mas Ripi, bercanda-canda di situ dengan banyak pengurus-pengurus PCNU. Kata saya, ini pengurus-pengurus di sini yang hadir di sini, yang majang foto saya dengan foto Gus Ketum itu beda. Tentang Balawi. Ada kiai yang ada fotonya Gus Ketum, ada kiai yang punya foto saya, ada kiai yang punya foto Gus Ketum dan foto saya bareng. Itu yang akan kena jelekan Ba'lawi adalah orang yang punya fotonya Gus Ketum. Ini nih madhab Husnudon ini. Nah, kalau yang punya foto saya, wah ini madhab Imadiyah anti Balawi, nggak bisa didawir lagi, nggak bisa ditipu lagi kan. Nah, yang bingung itu kiai yang punya foto saya juga punya foto Gus Ketum di Almenak. Wah, ini dua-duanya ada ini. Ini bab Husnudon ada, ini bab Imadiyah juga ada. Nah, ini jadi Habibnya jadi bingung itu yang mau dawir itu. Ini masalah dawir ini bukan hal yang tabu sekarang dibicarakan ini, Mas Ripi, karena memang ketika kita ke masyarakat itu semuanya terutama yang mereka bahas adalah tentang Kiai terima kasih sekarang nggak ada lagi Habib yang dawir gitu. Jadi seakan-akan bab ini hanya bab dawir saja gitu. Padahal kan kita sebenarnya ketika meneliti itu, Mas Ripi, itu masalah dawir itu saya nggak kepikir sama sekali. Yang saya kepikir itu adalah masalah penghinaan Bahar Smith di depan pengadilan kepada seorang kiai. Nah, ternyata di bawah ini pendawiran ini luar biasa. Mungkin saya kurang gaul di daerah-daerah Jawa dulu sebelum bab nasab ini ya. Saya tahunya di lingkungan saya ada Habib-Habib ada, tapi nggak ada yang berani kan dawir-dawir besar-besar begitu. Minta 40 juta, minta 50 juta, minta mobil, nggak ada di sini di Banten. Tapi ternyata di daerah lain, terutama yang saya tahu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, hal itu sudah biasa. Mereka memaksa, kalau tidak dikasih kemudian mereka akan mendoakan jelek kepada orang yang tidak mengasih itu. Ini saya sambil merokok, karena sekarang rokok ini bukan hanya orang NU yang sudah menghalalkan, orang Wahabi pun sudah fatwa, Ustadz Bajrai itu, bahwa rokok halal. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini diyakini oleh kiai-kiai NU, bahwa rokok ini hukumnya makruh, hasil bahsul masail itu bahkan dihukumi oleh orang Wahabi sekarang bukan hanya makruh tapi halal katanya. Bahasa Wahabi itu halal dan haram saja tahunya kan, bahwa rokok itu adalah halal. Itu orang Wahabi sekarang. Jadi tidak relevan lagi kalau ada orang-orang Wahabi yang ngomong orang merokok itu adalah yang tidak pantas ilmunya untuk diikuti, karena ternyata orang Wahabi sendiri itu dalam fatwa-fatwanya tidak ada ijma kesepakatan bahwa rokok itu adalah haram. Tetap di dalam Ba'lawi sendiri, bukan Ba'lawi, temennya Wahabi. Dalam Wahabi sendiri ada perbedaan pendapat, yaitu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau kita kan orang NU makruh. Di makruh itu adalah hati-hati tidak mengatakan mubah gitu. Makruh itu luar biasa. Kiai-kiai sudah senang merokok tapi mengatakannya cuma makruh bukan mubah. Tapi orang Wahabi beda. Dia itu hukum hitam putih. Ketika sudah ketahuan merokok, maka orang Wahabi katakan rokok adalah halal. Di dalam buku Hanif Alatas dan kawan-kawan, buku keabsahan itu, ada sebuah sanad hadis untuk mengatakan bahwa Alawi bin Ubaid ini orang historis. Mereka membuat sanad hadis bahwa Alwi ini meriwayatkan hadis kepada muridnya Abdullah bin Basri. Abdullah bin Basri meriwayatkan pada muridnya namanya Abul Qasim An-Nafat. Abul Qasim An-Nafat meriwayatkan kepada muridnya tahun 461 Hijriyah, yang bernama muridnya itu Ali bin Ja'far Al-Asqar. Itu kata Yai Ihya, ini sanad palsu, manuskrip palsu. Memang manuskripnya nggak ada. Manuskripnya nggak disebutkan oleh buku Hanif Alatas.
Dia hanya menyebut di dalam buku itu, dalam buku keabsahan itu, sebuah sanad hadis yang menyebut nama Alwi, Ubed, segala macam itu hanya untuk mengatakan bahwa orang ini ada. Alwi itu historis, Abdullah bin Basri itu historis, bahwa keluarga Balawi sudah ada dalam sanad-sanad hadis. Padahal sanadnya palsu, manuskripnya palsu, hadisnya juga nggak ada. Itu nggak ada hadisnya di situ. Nah, lalu bagaimana menurut saya? Kritikan dari Kiai Nur Ihya Hadinegoro itu tepat sekali, bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada muridnya Abul Qasim An-Nafat pada tahun 461 Hijriah? Dari mana itu Kiai Ihya tahu bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat pada tahun 327? Ada manuskrip dari keluarga Ali Ar-Ridha yang kita bisa akses di keluarga Ali Ar-Ridha juga, bahwa Ali Al-Asqar yang anak daripada Ja'far Al-Kadzab itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada tahun 461 Hijriah? Nah, Rumel ini si jago bohong manuskrip mengatakan beda orang. Beda orang itu bukan Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad Al-Hadi bin Ali Ridho, bukan. Tapi ini masih turunan Muhammad masih turunan Ali Al-Hadi, tetapi beda orang. Ini namanya Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Kata Kiai Ihya kan tidak ada orang itu. Orang itu ahistoris. Tidak ada dalam keluarga keturunan Ali Al-Hadi itu orang yang bernama Ali Al-Asqar Al-Balkhi, itu kata Rumel, yang anaknya daripada Ja'far, anak daripada Muhammad, anak daripada Ali Al-Hadi. Tidak ada itu. Saya juga cross check pada kitab-kitab nasab. Ini bisa dilihat itu Mas Rifki, bahwa yang dikatakan Kiai Nur Ihya bahwa Rumel itu berbohong benar. Silahkan buka Al-Asili halaman 161. Buka juga As-Sajarah Al-Mubarakah halaman 92. Tidak ada keturunan Ali Al-Hadi yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Is nothing. Itu orang ahistoris. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Tidak ada di dalam sejarah. Kalau Rumel Abbas itu mau berbohongnya pakai data, silakan datanya sampaikan. Dari kitab apa dia itu bisa mengatakan bahwa Ali Al-Asqar itu adalah anak Yan bin Ali Al-Hadi? Ihya juga sudah ngebel ke saya. Kiai, bagaimana penjelasan saya? Tepat Kiai Ihya. Saya sudah mengirimkan tantangan untuk mereka bisa memberikan referensi dari mana mereka itu bisa menyebut ada seseorang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Tidak ada. Keturunan Ali Al-Hadi tidak ada yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Adanya adalah Ali Al-Asqar bin Ja'far Al-Kadzab bin Ali Al-Hadi. Itu. Jadi tepat sekali. Karena memang begini, Mas Rifki. Mereka ini sudah tidak punya data apa-apa lagi. Sudah nyata, bayanan, jalian, bahwa memang segala apa yang mereka susun hari ini adalah semuanya kedustaan. Nasab itu tidak tersambung pada Rasulullah bil yakin, yakinan hakikian. Secara ilmu sejarah tidak ada. Mereka tidak akan mampu untuk membawakan satu pun kitab sejarah yang ada di abad ke-5 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Yaman. Enggak bakal bisa. Nah, sekarang ini Rumel Abbas
itu masih ingin memberi hiburan kepada para kibin-kibin agar mereka tidak terlalu terluka hatinya. Rumel, kasihanilah umat ini, jangan beri harapan palsu, jangan di PHP. Kenapa? Karena mereka semakin di PHP akan semakin lama mereka terluka. Kalau saya ini ngomong tegas itu karena memang saya mencintai umat yang ada di Indonesia ini, agar mereka nanti bisa kembali bangkit lagi dengan cepat setelah mereka terpuruk, bahwa mengetahui sesungguhnya apa yang mereka selama ini yakini, bahwa Balawi ini adalah cucu Nabi, ternyata salah, ternyata tidak terbukti, ternyata Balawi bukan cucu Nabi. Memang ada hati yang remuk, memang ada mata yang menangis, memang ada jiwa yang terluka, tapi itu bisa sembuh dengan segera. Tetapi Rumel ini, dia tidak mempunyai rasa cinta kepada umat. Dia beri harapan-harapan palsu kepada umat itu, sehingga seakan-akan bahwa masih ada harapan, masih ada harapan. Ternyata harapan itu hanya harapan palsu. Tetapi sayang juga, kibin-kibin itu diberi harapan palsu senang juga. Jadi kita juga bingung, beri harapan palsu dibohongin, percaya. Bahkan masih ada aja yang komen itu di YouTube-nya. Jadi terima kasih telah menjaga nasab Rasulullah. Nah, saya ketawa sendiri. YouTube-nya Pak Rumel Abbas ada yang berkomen, terima kasih Mas Rumel menjaga nasab Rasulullah. Justru dia yang mengacak-ngacak nasab Rasulullah. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan hari ini di hadapan Rasulullah kelak. Dan saya akan siap untuk bersama Rumel berdampingan di hadapan Rasulullah, dan nanti Rasulullah yang akan mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Dan saya yakin Rasulullah akan menunjuk, wahai Imaduddin, engkau yang telah menjaga nasab keturunanku di dunia, sekarang duduklah bersama aku di dalam surga. Nanti Rumel diam aja kan. Rumel cilak-cilok nyari-nyari topik segap, nggak ada katanya kemana. Nyari Wafi nggak ada. Ini Wafi dulu kan sama kita, sekarang nggak ada. Nyari Hanif Alatas udah nggak ada juga. Paling ya saya sebagai sama-sama, saya kan pernah ngobrol, saya itu orang yang pernah ngobrol dengan saya gitu. Itu akan saya selalu ingat. Berarti dia telah memberikan di dunia itu senyuman aja, itu orang yang telah berjasa pada saya. Paling saya yang akan memberikan syafaat pada Rumel Abbas itu nanti kelak. Nanti kata malaikat, neraka, jangan ya Allah. Karena dialah, walaupun bohong, saya bisa mencari dalil yang lebih kuat. Akhirnya betul ini Imaduddin, ini jangan masuk neraka. Jangan, kasihan. Lihat wajahnya aja kasihan. Masukin ke surga. Boleh, tapi jangan surga yang paling tinggi, yang rendah-rendah aja gitu. Kira-kira begitu dramanya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu kemampuan Dr. Sugeng untuk ahli tracking. Jangankan hanya ijazah S2-nya Rumel, ada apa enggak. Itu Yuya dukun Fir'aun aja bisa ketelusur itu sama Dr. Sugeng itu. Saya taklid di dalam masalah DNA itu kepada Syekh Dr. Sugeng Pondang Sugiharto rahimahullah wa hafidhahullah. Ya Tengku kalau ke Kiai Mukhtar Sukabumi cocok tuh, sama-sama budaknya Balawi ya. Jadi memang Tengku itu lebih cocok, dari dulu seharusnya itu sudah jadi pendukungnya Balawi. Jadi kalau sama kita kan kurang cocok, tapi kalau sama Balawi saya melihatnya itu cocok itu Tengku. Jadi ini kesempatan itu buat Balawi, kalau mau pakai Tengku silakan itu. Ya tergantung pada Taufik Segaf, Rizik Syihab tuh mau dipakai apa enggak itu. Tengku Qori itu udah siap dengan antitesis katanya. Tengku kan udah dewasa, dia bisa untuk memilah apa yang menguntungkan dirinya kan. Kalau kita para pejuang-pejuang ini, yang menguntungkan kita adalah ketika melihat masyarakat Islam ini dapat terbebas dari belenggu yang selama ini menggelantungi leher kemanusiaan mereka. Mungkin bagi Tengku beda lagi. Itu silakan saja, itu hak setiap orang untuk
menempatkan diri ada di mana dan sebagai apa. Tinggal kesempatan ini mau diambil apa tidak oleh Rabita Alwiyah. Tengku misalnya diambil untuk menjadi wakil mereka dalam debat dengan saya misalnya. Itu silakan saja. Siapa tahu benar itu antitesisnya. Ya, itu saya harapkan begitu. Mungkin nanti bisa untuk dibaca dulu antitesisnya. Kan dia pakai antitesis itu. Ini antitesis gitu aja. Dibaca dulu mungkin. Setelah dibaca, kira-kira ini hebat ini. Coba kasih surat tugas perwakilan untuk berdebat dengan saya. Kapan aja saya siap. Ya. Menurut tradisi NU sendiri, peristiwa itu bagaimana ya? Peristiwa apa itu? Kiai Ja'far yang ditegur oleh yang dari Arab Saudi itu, ya kan ada kiai dari Indonesia ngewadul itu apa namanya? Melaporkan bahwa Kiai Ja'far begini, tolong dinasehati. Kemudian Kiai Ja'far itu dinasehati, bahkan kalau saya menangkapnya itu terkesan terkesan ya, ini saya sepenangkapan subjektif saya ya, terkesan menekan, terkesan juga ada rasa-rasa meremehkan, ini anak kecil dan lain sebagainya. Itu Yai kan masih belum tahu video itu ya. Ya, saya paham. Ya, Kiai Ja'far kan beliau mendukung tesis saya, ya kan begitu. Kiai Ja'far dari Madura yang beliau ini mondok di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian dia juga bikin penelitian sendiri tentang Maimun Al-Qaddah, gitu kan. Ya. Kemudian dilaporkan nih sama Balawi CS ini ke Mekah untuk bisa menekan Kiai Ja'far agar beliau tidak lagi untuk ikut-ikut membatalkan nasab Balawi. Dalam tradisi kita, dalam tradisi NU, ini tradisi yang ilmiah. Tradisi ilmiah dari zaman dulu, kitab-kitab yang kita baca itu Mas Rifki, coba contoh aja dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz 1 halaman 70, tentang bagaimana Ibnu Abbas belajar kepada Zaid bin Sabit, summa khalafahu. Kemudian Ibnu Abbas berbeda dengan Zaid bin Sabit fil fiqhi di dalam masalah fikih. Itu contoh bagaimana seorang murid biasa untuk berbeda dengan gurunya dalam satu masalah fikih. Kemudian bagaimana Imam Malik, itu beliau mujtahid mutlak, mempunyai murid Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i berbeda dalam masalah fikih dengan Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i mempunyai murid Ahmad bin Hambal kemudian berbeda dengan Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Kemudian Ali Al-Jubai, orang Mu'tazilah, punya murid namanya Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Hasan Asy'ari berbeda dengan gurunya Ali Al-Jubai, kemudian mendirikan sebuah madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian sampai kepada kita. Jadi perbedaan seorang murid dengan guru itu bukan hal-hal yang begitu besar gitu, wow gitu untuk kalangan NU. Karena kitab-kitab kita yang kita baca demikian. Kalau seorang murid memiliki dalil yang lebih kuat dari gurunya, maka gurunya taslim kepada muridnya itu. Silahkan engkau untuk berpendapat demikian. Kalau misalnya gurunya itu masih hidup, ketika muridnya itu menemukan dalil yang lebih kuat, itu orang-orang zaman dulu, Mas Rifki, tidak segan-segan gurunya ikut pada muridnya. Kalau gurunya sudah wafat, ini yang jadi masalah karena pendapatnya itu akan tetap dikira demikian. Padahal para ulama-ulama banyak yang menyatakan, "Lau kana Syafi'iyyu hayyan laqala bihi." Kalaulah Imam Syafi'i itu masih hidup, maka Imam Syafi'i akan berkata yang sama dengan pendapat yang diberikan oleh salah satu ulama itu. Atau ada lagi kata-kata lau kana asy-Syafi'iyyu hayyan laqala bima qultuhu ana. Itu masih hidup, maka Imam Syafi'i akan berkata dengan apa yang aku katakan. Ini juga diajarkan oleh Imam Syafi'i
bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika bicara tentang sahabat, kemudian sahabat itu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah, tetapi sahabat itu menafsiri hadis itu dengan tafsir otaknya sendiri. Kemudian tafsirnya itu dianggap oleh Imam Syafi'i tidak sesuai dengan dohir daripada hadis itu. Kemudian ditanya Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i? Ini dalam hadisnya sudah ada tafsiran dari sahabat. Apakah Imam Syafi'i akan mengikuti tafsiran sahabat itu tentang hadis ini, ataukah akan berpijak kepada dohirnya lafaz hadis itu? Kata Imam Syafi'i, aku tidak akan mengikuti orang, lau asartuhu la hajaztuhu. Aku tidak akan mengikuti orang yang pendapatnya berbeda dengan apa yang seharusnya. Kalaulah aku hidup dengan dia, la hajaztuhu, maka aku akan mengalahkan dia dalam berpikir. Itu ucapan Imam Syafi'i tentang sahabat. Bagaimana kita tahu bahwa sahabat dalam pandangan umat Islam, dalam pandangan Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, itu memiliki kedudukan yang begitu tinggi, tetapi bagi kalangan akademisi, ilmuwan, ulama seperti Imam Syafi'i, ya kedudukan manusia itu selain Rasulullah pendapatnya adalah sama, bisa ditolak juga bisa diterima. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu ila sahib hadzal qabri. Setiap orang kata-katanya bisa ditolak dan bisa diterima kecuali orang yang memiliki makam ini. Makam ini maksudnya Rasulullah, karena Imam Malik hidup di Madinah berdekatan dengan makamnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seharusnya guru-guru itu akan bangga mempunyai murid seperti Kiai Ja'far dari Madura, Kiai Hasan Asy-Syarif dari Madura, kemudian Mas Rifki Zulkarnain dari Madura juga. Ini banyak Madura juga, pengikut Balawi banyak Madura juga. Ini gimana, saya kadang bingung. Orang Madura ini punya keanehan tersendiri. Yang dukung saya banyak dari Madura, tapi yang roasting saya juga dari Madura. Ini Madura ini bagaimana sebenarnya ini? Nah, jadi kita berharap ini kepada para kiai-kiai, ya, kita doakan anak-anak kita supaya lebih hebat daripada kita. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Allah, jadikanlah murid-murid kami lebih baik daripada kami, jadikanlah mereka sebaik-baiknya manusia di masa mereka nanti dewasa. Ini yang seharusnya didoakan oleh seorang guru kepada muridnya. Bukan ketika muridnya diajar oleh dia belajar kitab kuning, setelah dia bisa baca kitab kuning, kemudian berpariwisata di dalam luasnya suasana keindahan ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab-kitab, kemudian dia menemukan apa yang tidak ditemukan oleh gurunya, kemudian ketika dia mengatakannya dianggap tidak barokah, dianggap su'ul adab dan lain sebagainya. Sungguh ini Nahdlatul Ulum, kebangkitan ilmu akan jauh daripada kiai-kiai yang punya pikiran sesempit itu. Kenapa itu ulama-ulama di tahun 250 Hijriah, 300 Hijriah, sampai 400 Hijriah, itu luar biasa ilmu pengetahuan ketika itu, sehingga muncullah namanya perdebatan antara orang Mu'tazilah dengan orang Mujassimah, perdebatan antara ahli sunnah wal jamaah kemudian muncul ketika Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dengan orang-orang Mu'tazilah, orang Bahaiyah dan lain sebagainya. Itu karena ada diskursus. Di situ karena ilmu pengetahuan ditaruh di meja ilmiah, kemudian diminta masing-masing mana dalilnya. Dari situlah ilmu pengetahuan akan berkembang. Bahwa ilmu pengetahuan agama terutama di Indonesia hari ini akan mulai menapaki ke arah itu. Arah rasional, di mana para santri-santri kita akan mulai belajar standar rasional dalam mempelajari agama. Jadi agama bukan hanya sebagai sebuah doktrin, tetapi agama diletakkan di dalam meja ilmiah yang
bisa untuk ditelusuri mana dalil yang terkuat, mana dalil yang lemah, mana pendapat yang berbasiskan kebenaran, mana hanya pendapat yang berbasis don semata yang tidak bisa dilumuri oleh dalil-dalil yang seharusnya menguatkan dia. Dan saya yakin bab nasab, diskursus nasab hari ini akan menjadi starting point meningkatnya keilmuan masyarakat pesantren di Indonesia mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, dari masa ini sampai masa berikutnya. Amin. Itu pola-pola non ilmiah dari sebagian kalangan-kalangan sufi-sufi yang tersesat. Jadi sufi-sufi yang tersesat itu ada doktrin-doktrin semacam itu, bahkan orang yang sudah masuk tarekat yang satu tidak boleh masuk tarekat yang lain. Jadi dia menganggap tarekat itu sebagai sebuah basis kekuatan sosial gitu. Jadi kalau orang satu tarekat mengambil tarekat lain kan nanti dia kesetiaannya akan terbagi. Nah, dari doktrin-doktrin tasawuf yang sesat itu kemudian banyak yang masuk juga ke lingkungan pondok pesantren akhir-akhir ini. Jadi doktrin-doktrin yang tidak ilmiah semacam itu kemudian juga masuk dari doktrin-doktrin tasawuf yang tersesat. Nah, tasawuf kita kan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama basisnya hanya dua. Pertama adalah Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah Junaid Al-Baghdadi. Nah, tasawuf yang dua ini, Mas Rifki, itu sudah mengalami proses dialektika yang cukup panjang, yang dirinya dapat melewati batas-batas scientific dividend, di mana seluruh dari basis-basis dalil tasawuf Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi adalah basis-basis Al-Quran dan Sunnah. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari, para pendiri-pendiri NU dulu wanti-wanti, kalau mau tasawufnya hanya Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Jangan tasawuf yang lain. Nah, kalau tasawufnya itu tasawuf Junaid Al-Baghdadi, muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Dia diikat oleh Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula tasawufnya Imam Al-Ghazali, muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tetapi ada tasawuf-tasawuf yang sekarang ini masuk di kalangan Nahdlatul Ulama, tetapi tidak berbasis Al-Quran dan Al-Hadis. Termasuk doktrin-doktrin yang tidak ilmiah seperti itu. Di mana murid, seakan-akan murid itu kalau sudah jadi murid seseorang maka dia akan jadi budaknya selamanya. Tidak bisa. Patronase, feodalisme tidak diajarkan di dalam Islam. Dan ini yang harus kita juga sebagai pengasuh pesantren harus introspeksi. Orang-orang Banten pondok-pondoknya gara-gara ada YouTube hari ini banyak juga yang kelakuan santrinya nyontoh-nyontoh yang ada di YouTube itu. Ketika Kiai Jawa ya kan berjalan semuanya itu pada tunduk gitu. Ada yang sambil merangkang. Lah santri saya yang dari zaman dulu nggak begitu, niru-niru begitu gara-gara YouTube itu. Kata saya ini tidak diajarkan di dalam tradisi pondok pesantren di Banten antara guru dan murid seperti ini tidak diajarkan. Kadang-kadang ya mereka ingin jangan kalah dong akhlak kita dengan akhlak santri-santri Jawa. Padahal akhlak semacam itu tidak ada di dalam ajaran-ajaran kitab-kitab tasawuf sendiri. Dalam ajaran-ajaran Al-Quran Al-Hadis, coba di mana ada seseorang yang jadi murid kemudian seperti hamba kepada gurunya? Tidak. Di dalam tradisi Nahdlatul Ulama itu seorang murid seperti anak bagi gurunya.
makanya tradisi di pesantren itu zaman dulu manggilnya abah, yai. Yai itu sebenarnya kata yang digunakan untuk orang yang masih ada ikatan keluarga. Jadi cara memanggil nama kiai di pesantren-pesantren Banten dari dulu itu pertama akang. Itu kalau biasanya untuk gurunya yang masih muda. Dipanggilnya kakang, akang, aa. Nah, kalau gurunya udah agak tua, dipanggilnya abah. Saya dulu dipanggilnya kakang. Santri senior manggilnya kakang. Ketika saya udah punya cucu, sekarang panggil abah. Malu dipanggil kakang, kata istri saya. Jangan panggil kakang lagi, nanti nyari istri. Nah, akhirnya saya dipanggil abah sekarang. Kemudian ada juga yang memanggilnya yai. Yai itu agak apa namanya itu urutan keluarga yang agak jauh. Tapi biasa dipanggil yai. Ada juga kiai dipanggil mamang. Sampai sekarang di Banten itu masih ada kiai-kiai yang dipanggil mamang, panggil kakak, dipanggil apa namanya abah, dipanggil yai. Ya kan begini, ada hadis kalau tidak salah ya, kama qala Rasul, man da'a rajulan bi kufrin wa laysa kadza, man da'a rajulan bi kafirin wa laysa kadzalika raja'a ilaihi. Au kama qala Rasulullah, siapa orang yang mendoakan seseorang atau memanggil seseorang wahai kafir gitu, sedangkan orang itu tidak kafir, maka itu akan kembali kepada dirinya. Ya, mendoakan yang jelek-jelek itu kan mereka udah biasa, Mas Rifki, jangan terlalu masuk hati lah. Kalau kita membatalkan nasab Balawi, tapi saya sering mendoakan Balawi. Saya sering mendoakan Balawi. Mereka mau mendoakan jelek ya silakan saja. Kalau saya mendoanya baik untuk mereka. Tetapi mereka itu, terutama kibin-kibin ini ya, yang dibilang atau dikatakan oleh Mas Rifki menjelekkan orang untuk sul khotimah segala macam. Nah itu tidak perlu untuk apa namanya itu ditanggapi ya. Bagaimana segala macam. Karena itu udah biasa, bukan hal yang aneh bagi mereka mendoakan orang lain jelek. Rizik Syihab kan doa jeleknya banyak masih di YouTube tuh. Itu bisa raja ilaihi, semua itu kembali pada dirinya. Ya. Baik, ya Imad, tentang itu kalau tidak salah seminggu atau 2 minggu yang lalu itu ada muktamar naat. Saya tidak tahu kayak Imad menonton full atau tidak. Saya juga nggak menonton full ya, menonton yang menurut saya penting-penting saja. Apakah ada tanggapan Kak Imad tentang muktamar tersebut? Terserah dari sisi yang mana saja. Ya, Wali Songo ini kan turunannya banyak ya. Banyak juga organisasi-organisasi nasab Wali Songo. Di antaranya ada Naat. Di Indonesia ini ada Nakobah Kesultanan Banten, ada Nakobah Cirebon, Nakobah Palembang, Nakobah Mataram dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang kekancingan seperti di Mataram. Itu keturunan Wali Songo yang emang dari dulu mencatat nasab-nasab keluarga mereka karena masih lekat, karena masih berupa kesultanan. Ada juga apa namanya itu berbagai macam keturunan dari Wali Songo yang apa namanya itu membentuk sendiri selain dari yang ada di kesultanan. Seperti di PWILS itu mempunyai nasab Nakobah nasab Nusantara. Nah, Nakobah Ashraf Nusantara ini milik PWILS. Jadi masing-masing dari organisasi-organisasi pencatat nasab dari keluarga Wali Songo berjalan masing-masing sesuai dengan apa namanya visi misinya masing-masing. Ya, jadi kita tidak ingin mengikuti apa namanya atau mengomentari apa yang diputuskan oleh Naat, karena Naat itu organisasi sendiri, dia punya anggota sendiri dan saya bukan anggotanya. Nah, kita juga punya Nakobah Ashraf sendiri,
pada keturunan Wali Songo masing-masing di Kesultanan itu punya nakobah sendiri. Jadi kalau Naat memutuskan apa, memberikan apa kesimpulan apa, yaitu kita hormati saja keputusan mereka, tetapi karena kita bukan anggota, ya jadi kita tidak Hormati gitu ya. ada di dalam posisi Ya, ya. apa namanya itu mengikuti daripada keputusan itu. Ya, kita menghormati saja karena sama-sama ya itu sendiri. Di antara salah satunya adalah Naat itu. Ya.